Dan ketika saya cek secara visual score, memang benar ada yang seharusnya komet tidak diskor komet, atau sebaliknya ada yang dia menurut saya bukan komet tetapi diskor komet. Nah, dari situlah kemudian saya berpikir, berarti mungkin open comet ini karena dia dibentuk atau dia merupakan artificial intelligence ya, di mana suatu mesin itu memimik atau ditransferi kecerdasan buatan oleh manusia, tetapi karena dia diajari untuk membaca sampelnya itu adalah kultur sel yang bentuk selnya cantik-cantik seperti ini, kemungkinan dia tidak akurat untuk melihat sampel saya yang bentuknya tidak beraturan gitu ya. Nah, dari situlah kemudian terbersit keinginan untuk membangun sebuah software yang bisa membaca sampel dari mukosa bukal. Nah, kemudian terciptalah Gamma Comet ini, ya. Nah, kalau teman-teman teman-teman di sini bisa melihat beda ya. Kalau di sini, nah, jadi ada banyak sekali area yang ditandai oleh open comet ini. Tetapi di sini yang ditandai hanya 3, 1, 2, 3. Dan ini jadi sebelum kami membangun sebuah sistem artificial intelligence ini, kami sudah mentraining program ini, mesin ini dengan banyak data dan sudah dicocokkan dengan expertise, yaitu kami ambil termasuk saya, jadi orang yang mungkin memiliki pengetahuan tentang struktur DNA gitu ya, tentang bentukan DNA, dan juga orang yang terbiasa bekerja dengan Comet Assay. Karena itu kami mengundang atau mengajak kolaborator dari Batan. Jadi ada Mas Teja dan Mas Dani. Jadi di Batan memang beliau itu di laboratorium dan beliau mengatakan bahwa setiap hari itu meneliti sampel darah yang terpapar oleh radiasi. Jadi mereka sudah terbiasa juga membaca Comet Assay gitu ya. Nah, software ini menurut kami lebih pas dengan apa yang kami inginkan dibanding dengan Open Comet tadi. Ini jadi setelah di cross check dengan pendapat atau scoring dari expertise, ini sudah cocok bahwa memang ini yang dianggap sebagai komet, bentukan sel komet gitu ya. Nah, ini merupakan suatu bukti ya bahwa artificial intelligence menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang selama ini saya rasakan gitu ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian sekarang kita bergerak ke laboratorium digital. Laboratorium digital ini marak sejak tahun 2020, apalagi sejak adanya corona ya, di mana mobilitas sangat dibatasi, tatap muka sangat dibatasi. Sementara penelitian harus jalan, gitu ya. Karena itu kita membutuhkan laboratorium digital. Kenapa laboratorium digital itu diperlukan? Pertama, karena adanya masalah dengan penyimpanan sampel penelitian. Bisa teman-teman bayangkan ya, seperti penelitian saya, Comet Assay, saya sampelnya akan berwujud glass slide gitu ya, untuk ditaruh di mikroskop. Semula hanya ada satu. Kemudian untuk menghasilkan sebuah software Gamma Comet itu, saya punya puluhan bahkan ratusan slide ya. Bisa teman-teman bayangkan, dari sekian banyak ini lalu akan saya simpan. Mulanya di box kecil, lalu di box besar, akhirnya di lemari. Satu lemari tidak cukup, dua lemari tidak cukup, tiga lemari tidak cukup. Bayangkan betapa banyak space yang harus saya sediakan untuk menyimpan sampel itu. Ya kan? Betul kan? Ini sebenarnya tidak hanya berlaku untuk Gamma Comet. Sampel apapun itu. Misalkan dari sampel organ atau jaringan, blok parafin misalkan. Bila kita punya 10 sampel, berarti kita akan punya 10 blok parafin. Belum kalau nanti dipecah-pecah. Satu tikus diambil lidahnya, mukosa pipinya, diambil jantungnya, livernya gitu ya. Betapa banyak kotak-kotak penelitian yang harus kita siapkan gitu. Kemudian permasalahan kedua juga muncul dari adanya keinginan untuk melakukan kolaborasi dan komunikasi. Sekarang itu kan penelitian itu kan sudah
mencakup seluruh belahan dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Kita di Indonesia bisa berkolaborasi dengan Jepang, bisa berkolaborasi dengan Amerika, Inggris, Belgia gitu ya. Bahkan di Indonesia sendiri pun, misalkan saya berkolaborasi dengan teman-teman di Batan, di Tangerang, atau mungkin ada peneliti dari Makassar misalkan, atau dari Riau gitu ya. Jadi penelitian itu sekarang luas dan kita memang butuh kolaborasi itu untuk mengembangkan penelitian kita. Nah, bagaimana kita bisa mentransfer sampel penelitian itu kepada kolaborator kita? Gak mungkin kita mengirim sampel preparat ke kolaborator kita di Jakarta sampainya berapa hari gitu. Bisa kita foto, lalu kita diskusikan bersama. Tetapi itu juga akan makan waktu. Ya, kita harus mengirim, kemudian juga harus memberi catatan bagaimana interpretasi kita gitu ya. Lalu di sana menjawab. Ya, jadi kita butuh adanya komunikasi langsung untuk menjembatani antara satu peneliti atau satu komunitas dengan peneliti dan komunitas lain gitu. Dan sekarang ini sudah marak sekali. Apalagi di era corona ini ya, kita tidak, ya seperti saya bilang tadi, kita mobilitas dibatasi, sementara kita tetap harus melakukan penelitian. Nah, ini oleh karena itu kami menggandeng Neurabot gitu ya. Jadi Neurabot ini merupakan sebuah platform laboratorium digital yang memiliki konsep pemikiran yang sama dengan kami, di mana harus sangat susah menyimpan banyak sampel, dan kita juga susah ketika ingin mendiskusikan sampel penelitian dengan mahasiswa, dengan kolaborator kita ya. Jadi laboratorium digital ini awalnya sama seperti laboratorium biasa. Jadi seperti penelitian saya tadi, tetap kita punya tisu atau spesimen sebagai sampel penelitian kita. Kemudian sampel ini perlu kita scan. Bisa dengan mesin scanner yang harganya cukup mahal, atau bisa juga kalau dari Neurabot, mereka menawarkan sebuah aplikasi yang nanti kita bisa men-scan sampel kita itu hanya lewat HP. Jadi disebutnya SSI, smartphone sample imaging kalau tidak salah ya. Kemudian juga bisa kita masukkan, kita hubungkan ke laptop melalui sebuah konektor. Jadi sekarang dengan adanya laboratorium digital itu banyak sekali metode yang kita bisa pakai. Dari yang mulai mahal dan yang paling simple, cukup menginstal aplikasi. Kemudian setelah melalui proses scanning ini, kita bisa mengcapture atau men-scanning. Bedanya kalau scanning itu kita mendapatkan whole slide imaging. Ya, jadi kita punya potongan jaringan gusi. Ya, satu potongan itu bisa kita scan gambarnya. Seolah-olah kita melihat jaringan utuh gitu ya. Kalau capture, ini biasanya kita hanya mengcapture part-partnya. Karena dalam satu lapang pandang mikroskop, itu kita kan tidak bisa melihat semua area sampel. Hanya part per part gitu ya. Satu lapang pandang, dua lapang pandang, lalu kita combine. Misalkan untuk menghitung jumlah sel. Gitu. Jadi kalau capture ini nanti hasilnya berupa itu ya bagian-bagian slide ya. Kalau scanning kita bisa langsung mendapatkan whole slide imaging tadi. Nah, data yang sudah ada di laptop ini akan lebih mudah sekali untuk dilakukan anotasi tergantung dari tujuan penelitian kita dan juga untuk melakukan kolaborasi. Jadi kita bisa berdiskusi langsung dengan kolaborator kita dengan menggunakan platform ini, ya. Dan yang paling penting, kita bisa menyimpan data penelitian kita yang sangat berharga bagi kita itu di platform di storage ini gitu ya. Jadi kalau bagi peneliti itu laptop, data itu sangat penting sekali gitu ya. Jadi ketika laptopnya hilang, bahkan kita berpikir beli laptop lagi itu bisa, tapi yang tidak bisa kembali adalah datanya gitu. Jadi sangat penting sekali penyimpanan data. Jadi bayangkan bila kita harus menyimpan sampel penelitian kita di box, di rak, lalu tiba-tiba jatuh, sampelnya pecah, dan kita nggak punya sampel lagi. Gitu. Jadi harapannya dengan adanya laboratorium digital ini
akan membantu kita untuk menyelamatkan data penelitian kita sendiri. Begitu. Oke, mungkin untuk lebih jelasnya saya akan bukakan platform dari Neurabot ini. Benar. Semoga mudah dipahami ya, dan nggak pada ngantuk ya dengan penjelasan saya. Ya. Mas Yusuf, apakah layar saya bisa dilihat? Ya, bisa dilihat, Bu. Bisa ya? Oke. Jadi ini saya bukakan salah satu platform dari Neurabot yang kita pakai juga untuk penelitian Comet C. Kenapa kami menggandeng, sebenarnya banyak ya platform-platform digital yang bisa digunakan. Kenapa kami memilih Neurabot? Karena Neurabot itu sesuai dengan prinsip kami gitu ya. Jadi sesuai juga dengan judul webinarnya ini, non-profit gitu. Jadi ketika kami menghasilkan software ini, memang kami dan tim itu bersepakat agar untuk akademisi, peneliti, mahasiswa, agar software ini free gitu. Jadi kenapa? Karena itu muncul dari keprihatinan saya. Jadi kalau teman-teman mendengarkan cerita saya tadi, bahwa dengan free software Open Comet itu tidak bisa mendeteksi komet DNA saya dengan akurat gitu ya. Lalu karena sampelnya dari kultur sel, sedangkan sampel saya dari mukosa bukal. Lalu kemudian saya searching, itu ada software yang memang dia untuk sampelnya mukosa bukal, tapi komersial, jadi berbayar. Lalu sebelum saya punya ide untuk penelitian gamma komet itu, saya berpikir untuk coba tanya harganya berapa. Ternyata harganya mahal sekali, harganya itu sekitar 90 juta. Saya kaget melihat emailnya dibalaskan, saya tanya how much gitu ya, dia bilang 90 juta. Bodohnya saya bertanya, 90 juta itu lengkap dengan mikroskop, OptiLab gitu ya. Lalu jawabannya, tidak, 90 juta itu hanya software. Saya kaget. Sementara dana hibah penelitian, kalau 90 juta dibuat software, habis. Padahal wet lab untuk menghasilkan sampel komet S itu juga lumayan mahal ya. Nah, lalu saya jadi keprihatinan disitulah. Makanya saya ingin agar kalau kita nanti bisa punya software yang seperti software mereka, saya ingin ini dibuka untuk free, untuk peneliti gitu ya. Dan ketika kami menggandeng Neurabot, kami sudah menanyakan bagaimana jika software kami titipkan di platform Neurabot, tetapi ini akan harus dibuka free ya untuk peneliti dan mahasiswa, dan Neurabot menyepakatinya. Ya, terima kasih kepada Neurabot karena itu ini kami titipkan algoritma Comet C kami di sini, dan silahkan mungkin bagi teman-teman yang tertarik untuk melakukan penelitian Comet C untuk mendeteksi kerusakan DNA bisa menggunakan software ini secara free ya. Tetapi tentu saja ini basic ya. Jadi seperti aplikasi lainnya, Grammarly atau semua ya, Turnitin itu ada yang basic, ada yang premium. Ini dibuka untuk yang basic, tetapi kami lihat yang basic pun sudah bisa menjawab permasalahan dari peneliti yang ingin menggunakannya, gitu ya. Oke, saya bukakan ini scoring Comet. Nah, ini saya punya banyak sekali data Comet di sini. Misalkan saya buka satu. Nah, Mas Yusuf, slide saya, tampilan saya berubah kan ya? Ya, berubah, Bu. Ya, oke. Kalau untuk men-score Comet, bisa pilih di sini. AI Analyze Tool, ya. Nah, jadi nanti dia diklik saja. Jadi yang bisa dianalisis itu adalah imunohistochemistry dari Ki-67 untuk kanker payudara, ya, ada Comet AC dan juga Fasiola. Jadi ini
artificial intelligence apa saja yang ada di platform ini. Kita bisa pilih comment essay dan analyze image gitu ya. Nanti mereka akan men-score otomatis. Itu. Kemudian tidak hanya untuk analisis ini saja ya. Oke. Ya, ini hasilnya. Jadi bisa kita lihat di sini dia di-score, muncul skornya di sini. Nah, kategori 4. Oke. Ini kategori berapa? Oh, ini kategori 1, kemudian yang ini kategori 1 gitu ya. Jadi dia sudah otomatis men-score. Itu yang software yang kami buat. Kemudian tidak hanya untuk comment essay, saya juga oh ya, untuk kolaborator tadi ya. Jadi keunggulannya apa? Jika kita menaruh sampel di platform laboratorium digital ini, kita bisa mengundang kolaborator kita untuk langsung men-store di slide yang sama dengan kita ya. Jadi di sini ada pilihan invite. Teman-teman bisa meng-invite siapa saja. Seperti di sini ya. Jadi laboratorium digital Comet Essay ini milik saya, tetapi saya mengundang juga Bapak Teja Kisnanto dari Batan untuk masuk ke lab digital saya. Sehingga nanti di sini saya bisa berkomunikasi dengan Pak Teja ini dengan platform ini. Jadi nanti kita bisa menulis komen di sini. Jadi semacam chat di lab gitu ya. Jadi saya bisa mengklik misalkan Pak Teja kok ini skornya 0. Terus misalkan Pak Teja bisa diulang pengambilan ini karena tidak jelas gitu. Nanti kita bisa langsung ada fitur chat juga di platform ini ya, atau misalkan untuk mahasiswa. Jadi misalkan kita ingin mengajari mahasiswa kita, bisa mahasiswa kita invite menjadi member lab kita, kemudian nanti kita langsung teaching ya, jadi mengajari mereka. Ini slide-nya, lalu ini yang namanya sel epitel misalkan, ini namanya sel superficial, itu bisa kita langsung ajarkan di sini. Gitu ya. Kemudian selain comment essay, saya juga menitipkan indeks maturasi di sini. Yang ini bukan, yang indeks maturasi. Nah, di sini kita juga bisa melabel atau mengukur ya. Jadi karena ini sangat banyak sekali kegunaannya, kita bisa mengukur misalkan diameter selnya, atau kita bisa menandai. Misalkan yang akan saya tampilkan ini indeks maturasi itu ada beberapa sel yang harus kita ukur, jadi harus kita tandai. Misalkan kita mau melihat sel superficialnya berapa, sel intermediate-nya berapa, nanti kita bisa menandai dengan warna beda. Jadi sel intermediate-nya warna biru, sel superficialnya warna merah. Nanti platformnya ini dia akan menghitung. Jadi jumlah sel yang merah tadi berapa, jumlah sel yang biru berapa. Jadi itu sangat memudahkan pekerjaan kita di lab ya. Karena kalau selama ini kan kita ngitung manual ya dengan counter yang ceklek 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 1 2 3 gitu. Kalau di sini kita cukup melihat saja, kita tandai superficial merah, ini, lalu akan muncul skornya berapa gitu ya. Oke, sepertinya mungkin sedang padat merayap. Ya, kira-kira begitu ya untuk platform Neurabot. Nanti jika teman-teman ingin ada yang berkolaborasi, mungkin bisa kontak saya. Nanti saya beri kontaknya dengan Mas Indarto selaku ownernya. Dan insya Allah untuk pendidikan, penelitian, kami sudah berkomitmen ini memang akan free gitu ya. Jadi bisa digunakan untuk mengajar mahasiswanya, atau bisa juga untuk digunakan untuk penelitian di klinik.